Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelanjutan yang kemarin, yaitu tentang sunnah atau hadis. Yang pertama yaitu pengertian sunnah. Di sini pengertian sunnah itu ada dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan menurut istilah, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur. Yang pertama yaitu perkataan Rasulullah, yang kedua perbuatan Rasulullah, yang ketiga takrir Rasulullah, yang keempat pengajaran Rasulullah, yang kelima sifat-sifat Rasulullah, yang keenam akhlak Rasulullah, dan yang ketujuh yaitu perjalanan hidup Rasulullah. Namun, hal-hal yang termasuk dalam sunnah tidak semua dapat dijadikan sumber hukum. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunnah yang dijadikan dasar pengambilan hukum. Oleh karena itu, dalam usul fiqh lebih sering dipakai istilah hadis daripada sunnah. Yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini yaitu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama. Yang dimaksud ini adalah isi Al-Quran beserta isi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga mengajarkan akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah ataupun tidak. Akan tetapi, berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu ada hadis hamiyah. Hadis hamiyah yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian hadis. Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis. Macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan. Hadis ini menjadi dua. Yang pertama yaitu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh rawi-rawi yang banyak jumlahnya secara berturut-turut pada setiap lapisan generasi.
di mana menurut adat kebiasaan mereka mustahil berkumpul untuk membuat kebohongan. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, hadis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih artinya yang periwayatannya atau sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, dalam periwayatan juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan yaitu yang periwayatannya atau sanad dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang terakhir yaitu ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahnya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.